Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Aisyah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori motivasi. Ada 6 jenis teori motivasi, yakni yang pertama, teori Abraham Maslow. Yang kedua, teori ERG. Teori yang ketiga, yakni teori harapan Fromm. Teori yang keempat, yakni teori motivasi Maxwell. Teori yang kelima, yakni teori motivasi Herzl. Dan teori yang keenam, yakni teori X dan Y. Yuk, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, teori Abraham Maslow. Teori ini dicetuskan oleh Abraham Maslow. Beliau berpendapat bahwa susunan hierarki kebutuhan itu merupakan organisasi yang mendasari motivasi manusia. Dalam teori ini ada 5 susunan hierarki, yakni yang pertama, psikologi need atau kebutuhan fisiologi. Yang kedua, yakni safety need atau kebutuhan akan keamanan. Yang ketiga, yakni social need atau kebutuhan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat, yakni esteem need atau kebutuhan penghargaan. Kemudian yang kelima adalah self-actualization atau kebutuhan mengaktualisasikan diri. Dalam teori ini, manusia akan mencapai satu persatu urutan hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologi yang berupa makan, tidur, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya, hingga mencapai kebutuhan tertinggi yang berupa harga diri. Kemudian yang kedua, yakni teori ERG. Teori ini dicetuskan oleh Paul Alexander. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dilandasi oleh 3 kebutuhan, yakni yang pertama, existence atau eksistensi, merupakan kebutuhan substansi material. Dalam teori Maslow, teori ini meliputi teori fisiologi dan rasa aman. Kemudian yang kedua, yakni relatedness atau kebutuhan, merupakan kebutuhan memelihara antar pribadi. Dalam teori Maslow, teori ini mencangkup kebutuhan sosial dan kebutuhan eksternal dari esteem. 3. Grow atau pertumbuhan, merupakan kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang untuk pengembangan kecakapan secara penuh. Kebutuhan ini meliputi juga kebutuhan aktualisasi diri serta harga diri. Kemudian yang ketiga, yakni teori harapan Fromm. Teori ini dicetuskan oleh Viktor H. Fromm. Teori ini mengemukakan bahwa motivasi merupakan akibat suatu hasil dari harapan seseorang. Ada beberapa asumsi dalam teori ini. Yang pertama, yakni outcome ekspektasi. Setiap individu percaya bahwa dengan cara tertentu maka ia akan memperoleh hasil tertentu. Yang kedua, valence. Setiap hasil mempunyai nilai bagi orang tertentu.
ketiga, effort ekspektasi. Setiap hasil berkaitan dengan persepsi mengenai seberapa sulit untuk mencapai tertentu. Yang keempat, yakni teori Maclellan. Dalam teori ini merumuskan 3 kebutuhan. Biasanya teori-teori ini sering diterapkan dalam sebuah perusahaan. Ada 3 kebutuhan dalam teori ini, yakni yang pertama, kebutuhan prestasi. Adanya pengakuan prestasi mungkin dapat mendorong, memotivasi sebuah karyawan untuk bekerja lebih baik atau meningkatkan kinerjanya itu sendiri. Yang kedua, yakni kebutuhan kekuasaan. Memotivasi beberapa karyawan dengan kebutuhan kekuasaan yang kuat mungkin perlu melibatkan beberapa orang dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yakni kebutuhan afiliasi. Motivasi ini akan terlihat ketika bekerja dengan orang yang jauh lebih banyak orang. Yang kelima, teori dual faktor Hilbert. Teori ini dicetuskan oleh Friedrich Hilbert. Dalam teori ini ada 2 faktor, yakni faktor motivasional dan faktor pemeliharaan. Dalam teori ini pun ada 2 hal yang berpengaruh, yakni faktor Huygens yang rendah akan dapat menimbulkan sebuah ketidakpuasan, tetapi faktor motivator yang tinggi akan menimbulkan kepuasan kerja. Kemudian yang keenam, yakni teori X dan Y. Teori ini dicetuskan oleh George M.C. Gregor. Dalam teori ini, X merupakan pandangan tradisional yang melihat negatif dari seseorang individu, tetapi sebaliknya dengan teori Y berupa pandangan manusia modern yang mungkin lebih positif dalam memandang individu-individu dalam organisasi. Dalam manajer teori X, mereka percaya bahwa karyawan 1 dapat dikontrol, 2 tidak suka bekerja, 3 perlu didorong untuk menjadi lebih produktif, 4 perlu untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Sedangkan dalam manajer teori Y, mereka percaya bahwa karyawan 1 ingin terlibat, 2 dapat berpikir sendiri dan mengambil keputusan, 3 berbagi kepemilikan tugas, 4 akan menemukan pekerjaan lebih bermanfaat jika diberi tanggung jawab dan berbagai tugas. Dan yang kelima, yakni punya ide-ide bagus. Kemudian yang terakhir, yakni dapat terlibat dalam beberapa tingkat manajemen. Baik, terima kasih. Sekian sedikit penjelasan tentang teori motivasi dalam komunikasi kelompok dan organisasi. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.